layanan rawat jalan untuk poli BPJS, di mana alur layanan ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama ada pasien lama dan ada pasien baru. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai pasien lama. Bagaimana penjelasannya? Yaitu yang pertama, untuk pasien lama itu harus memastikan pasien tersebut sudah mendownload aplikasi Mobile JKN, karena dari aplikasi tersebut pasien harus segera melakukan reservasi sebelum melakukan pemeriksaan. Pasien tersebut setelah melakukan reservasi melalui Mobile JKN, pasien tersebut sudah terdaftar dan sudah ada nomor reservasinya. Selanjutnya, pada saat pasien sampai di rumah sakit, pasien harus melakukan check-in kembali di counter yang telah tersedia. Oke, selanjutnya setelah pasien telah melakukan check-in di counter yang tersedia, pasien tersebut akan mendapatkan kertas yang berisi barcode, karena nanti pasien harus menyimpan barcode tersebut, karena barcode tersebut akan dipakai dari pemeriksaan awal sampai pemeriksaan selesai. Selanjutnya, setelah pasien telah melakukan check-in dan telah mendapatkan kertas yang berisi barcode, pasien tersebut akan mengantarkan kertas tersebut di ruang perawat, sehingga perawat akan mengkonfirmasi kembali data atau kertas yang berisi barcode tersebut, karena di mana perawat akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien berupa tekanan darah, mengukur suhu tubuh, mengukur denyut jantung, dan juga mengukur saturasi oksigen. Setelah itu, perawat sudah melakukan pengukuran tanda-tanda vital, perawat akan mengantarkan pasien tersebut ke poli dokter, atau perawat akan mengantar pasien ke dokter yang akan melakukan pemeriksaan kepada pasien tersebut. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya itu ada 3 tahap. Nah, apa saja 3 tahap tersebut? Yang pertama, jika setelah pasien habis melakukan pemeriksaan dengan dokter, di situ kan ada pengantar laboratorium, pengantar radiologi, dan pengambilan obat. Bagaimana alurnya? Pasien yang akan mendapatkan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, atau pengambilan obat, pasien tersebut akan men-scan yang tadi saya bilang tadi, akan men-scan kertas yang ada barcode-nya. Setelah melakukan scan, pasien akan menuju kasir, di mana kasir akan membuatkan surat kontrol kembali untuk pasien bila pasien akan kembali ke rumah sakit. Selanjutnya, setelah pasien sudah melakukan pengambilan untuk surat kontrol kembali, pasien akan menuju ke area yang akan dituju, seperti kalau pengambilan obat menuju ke farmasi, untuk pemeriksaan darah menuju ke laboratorium, dan kalau ada pemeriksaan diagnostik akan menuju ke radiologi. Nah, tahap yang kedua, bagaimana itu? Yaitu jika pasien hanya mendapatkan resep obat, pasien tersebut langsung menuju ke front office, dan front office akan membuatkan surat kontrol kembali kepada pasien, dan pasien akan menuju ke farmasi untuk mengambil obat. Setelah mengambil obat, pasien segera pulang ke rumah. Dan tahap yang ketiga yaitu jika tidak ada pemeriksaan darah, tidak ada pemeriksaan radiologi, dan tidak ada pengambilan obat, berarti pasien tersebut harus langsung ke front office untuk dibuatkan surat kontrol kembali, dan pasien dianjurkan untuk pulang setelah melakukan kegiatan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke pasien yang baru. Bagaimana dengan pasien baru? Pasien baru tersebut tidak perlu melakukan reservasi Mobile JKN, karena pasien baru itu merupakan pasien baru yang belum memiliki data di
rumah sakit yang akan dituju. Jadi pasien tersebut langsung mengambil nomor antrian di rumah sakit tersebut atau di counter yang telah tersedia oleh rumah sakit tersebut. Setelah pasien mengambil nomor antrian dan dapatkan nomor antrian, pasien akan melakukan pendaftaran. Pendaftarannya berupa pasien akan mengisi nama data atau nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Setelah pasien telah melakukan pendaftaran, pasien akan melakukan sidik jari. Nah, ini saudara-saudara, seiring berjalannya waktu, alur ini berubah. Karena waktu yang saya tahu, alur untuk pelayanan BPJS ini, waktu dulu belum ada untuk sidik jari ini. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan, atau ada kasus-kasus tertentu yang terjadi, atau berdasarkan survei, maka diadakannya sidik jari. Nah, sidik jari itu berguna bagi apa? Berguna untuk double check kembali, karena terkadang ada juga beberapa kasus di mana kartu BPJS itu ternyata dipakai orang lain, bukan miliknya sendiri. Nah, gunanya untuk sidik jari itu yaitu untuk memastikan bahwa pengguna kartu BPJS tersebut adalah orang yang benar-benar ada dalam kartu BPJS tersebut. Itu untuk double check sidik jari. Oke, selanjutnya setelah melakukan sidik jari, pasien tersebut akan mengantarkan nomor antrian ke counter perawat atau nurse station, dan perawat tersebut akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital seperti tekanan darah, mengecek suhu tubuh, menghitung denyut nadi, dan mengukur oksigen dalam darah. Selanjutnya, setelah pasien telah terkonfirmasi oleh perawat, pasien tersebut akan diantar kembali ke ruangan dokter dan akan melakukan pemeriksaan. Oke, selanjutnya setelah pasien telah melakukan pemeriksaan kepada dokter, langkah selanjutnya adalah 3 tahap tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu di mana pasien akan mendapatkan pemeriksaan radiologi, pasien akan mendapatkan pemeriksaan darah dan obat. Selanjutnya, pasien yang hanya mendapatkan resep obat saja. Dan yang ketiga, pasien yang tidak ada pemeriksaan sama sekali atau tidak ada pengobatan, mendapatkan obat sama sekali. Itu ada tahap-tahapnya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi? Semoga dengan penyampaian saya ini teman-teman sekalian bisa memahami bagaimana alur pelayanan rawat jalan untuk poli BPJS, karena terkadang kita selaku juga tenaga medis ya yang bekerja di rumah sakit, terkadang kalau kita tidak mengetahui alurnya, pastikan ada keluarga kita yang bertanya-tanya, karena mereka tahu kita bekerja di rumah sakit. Mereka bertanya, misalnya ada keluarga saya yang bertanya pada saya nih, yang saya belum tahu sama sekali alur ini, bertanya, Yeska, bagaimana ya alur pendaftaran BPJS? Soalnya saya mau melakukan pemeriksaan. Karena saya belum mendapatkan informasi, saya bingung sendiri. Gimana ya menjelaskannya? Dengan ini saya sudah menjelaskan ya alurnya, sehingga kita bisa berbagi dengan rekan-rekan kita atau sanak saudara kita yang akan melakukan pemeriksaan melalui BPJS. Jadi semoga dengan pemaparan kita atau pemaparan saya saat ini mengenai alur pelayanan rawat jalan poli BPJS ini bisa bermanfaat baik secara pribadi, baik kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, sehingga kita semua bisa mendapatkan informasi sehingga pada saat melakukan pemeriksaan kita tidak kebingungan lagi. Jadi semoga dengan video ini atau dengan pemaparan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan efek yang baik untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Demikian dan selamat malam.